Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan share versi update dari analisa IDM atau dashboard IDM, karena sebelumnya kami pernah share di tahun 2020 tentang dashboard IDM yang offline. Nah, di sini yang update-nya 2021, kami akan bagi dan terus membaca parameter yang lemah di setiap indikator sesuai dengan analisa IDM yang ada di online. Oke teman-teman, ini seperti biasa cuman menggunakan slicer dan akan jalan ketika teman-teman menggunakan Office. Rekomendasi kami di atas 2020, misalnya 2013 dari 2010 maksud kami, 2013 atau 16 juga lebih lancar. Kebetulan kami saat ini menggunakan Office 2019 ya. Jadi ini tahun seperti hasil pengukuran IDM di setiap tahunnya, 2018, 19, 20, 21 yang terakhir. Nah ini bicara kabupaten, dalam satu kabupaten kota ini IKS, IKE dan IKL. Ini pilihan kecamatannya, kecamatan apa yang mau kita lihat, kemudian ini statusnya, dan ini pilihan desa. Nah, jadi kalau kita ingin melihat kecamatan, makanya ditampilkan jumlah desa dalam kecamatan dan apa statusnya. Kemudian ini tampil desa-desanya apa, kemudian indeksnya atau skor di setiap indeks. Gitu. Kalau kita ingin keluar, teman-teman tinggal klik di tanda X atau panah di pojok. Ya. Kemudian di salah satu desa yang mau kita klik, pasti tampil satu desa. Kemudian yang berkembang ada berapa, misalkan kita bisa lihat platform yang berkembang jadi ada di kecamatan mana-mana, di sini nampak gitu. Nah kemudian di desa mana ini dia akan berubah warna, itu slicer sudah auto. Kemudian kalau kita ingin keluar dari melihat status, kita tinggal tekan X ya. Oke, itu gambaran hasil pengukuran IDM dalam 1 tahun berjalan dashboardnya. Kami tambah versi update-nya teman-teman untuk memudahkan ketika kita ingin melakukan use case atau rembuk dalam rangka intervensi apa yang dilakukan oleh desa untuk meningkatkan status dan penggunaan dana desa dalam rangka peningkatan status desa. Di setiap parameter akan terlihat mana yang lemah. Oke teman-teman, tinggal klik di evaluasi capaian. Di evaluasi capaian di sini akan muncul mana-mana yang harus diintervensi. Kita bagi dalam 3 warna. Merah itu super prioritas untuk dilakukan intervensi karena memang sangat buruk sekali, karena skornya di bawah 0,39. Kemudian kuning itu prioritas untuk dilakukan intervensi oleh desa sesuai dengan kewenangan dan atau oleh pihak lain OPD terkait sesuai dengan wilayahnya kalau memang itu bukan kewenangan desa. Nah kuning itu dengan skor 0,39 di atas sampai dengan 0,79. Nah di atas 0,79 itu berarti terpenuhi sudah dalam satu desa. Di sini kami jabarkan seluruh parameter, ada 47 parameter yang ada di 3 indeks, yaitu IKS, IKE dan IKL. Nah mana-mana yang lemah, ini bicara kabupaten kota. Kemudian kalau teman-teman ingin melihat satu kecamatan, tinggal kita klik satu kecamatan. Nah ini sudah, karena kita berbasis desa, teman-teman tinggal pilih desa di kecamatan Galing misalnya begini, kita pilih misalnya Galing. Nah ini nampak yang lemah, berarti akses ke sarana kesehatan ya, diakses ke Poskesdes, Polindes atau Posyandu merah. Nah di tempat-tempat lain juga kita langsung tahu berapa yang super prioritas, presentasinya berapa yang prioritas, berapa yang sudah terpenuhi. Nah ini khusus desa Galing. Kalau kita mau keluar dari Galing, tinggal teman-teman tekan X lagi. Begitu juga dengan kecamatan lain Jawa misalkan gitu. Kita pilih desanya, misalnya Bakau. Nah, ternyata banyak sekali yang merah yang harus diintervensi. Nah kemudian yang merah-merah ini apa? Kita lihat lagi item parameternya. Nah misalkan yang merah ini akses SMP atau Madrasah Sanawiyah Sudrajat. Teman-teman masuk di sheet cek parameter. Nah di sheet
Di sini teman-teman ambil yang hitam di sini, tinggal klik sama dengan, kita pilih seperti akses ke SMP sederajat ya. Nah ini masuk di sini, klik enter. Nah nanti kita akan bisa lihat yang berwarna hitam adalah ini yang memang harus diintervensi. Kemudian baru lihat kewenangannya siapa. Nah di dalam Formusdes atau Pramusdes kita melakukan rembuk untuk intervensi, kita tidak melihat kewenangan. Nah, ketika itu di luar kewenangan desa berarti nanti menjadi daftar usulan. Ketika itu wilayah kewenangan desa berarti desa bisa mengintervensi melalui anggaran yang ada di desa. Nah, jadi sederhana sekali teman-teman. Nah ini capaiannya. Kemudian dari analisa ini kita juga bisa mengevaluasi apakah hasil pengukuran kemarin benar-benar tepat atau memang ada yang keliru ketika salah memahami pertanyaan di kuesioner. Misalnya ini akses, apakah benar merah, kemudian yang lain kegiatan PAUD. Makanya sehingga teman-teman nanti di lapangan sekalian melihat evaluasi yang merah-merah dan yang kuning di setiap parameter hasil isian IDM 2021 kemarin, sehingga bisa ditemukan analis selain memang menjadi petunjuk untuk bekal dalam menganalisis parameter yang lemah di setiap indeks sebagai bahan diskusi dalam musyawarah desa untuk perencanaan 2022. Untuk keluar ya, jadi jangan lupa X. Nah, untuk cek parameter di sini. Kemudian kalau teman-teman ingin kembali ke dashboard utama, tinggal klik di sini. Oke, kira-kira begitu. Semoga bisa bermanfaat untuk memudahkan dalam rangka membaca analisis IDM dalam bentuk offline. Ini contoh satu kabupaten kota. Kalau teman-teman ingin mengembangkan lagi, misalkan bisa mencontoh, ini tidak ada yang dipalsu. Teman-teman bisa lihat dan telusuri rumus-rumusnya karena sangat sederhana. Sekali lagi kami sarankan gunakan Office di atas 2010, minimal 2013. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.